Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita mengkaji kitab Sifat Al-Mar'ah As-Solehah, sifat wanita solehah. Kita sering mendengar ayat yang dibaca oleh Nabi di khutbatul hajah. Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dasarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu perintah awal. Kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian muslim. Artinya, kita muslim dari awal dan jangan berubah dari kata muslim. Dari sifat seorang muslim hingga wafat. Itu wasiatnya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini bahkan bukan hanya wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tetap as-sabat, tetap kokoh di atas agama Allah hingga meninggal. Bahkan ternyata ini wasiat turun-temurun dari Nabi Ibrahim ke anaknya Ishak, ke cucunya lagi Yakub, sampai setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apa kalian menyaksikan ketika Yakub dihadiri oleh kematian, yaitu datang waktunya belum akan wafat. Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia kumpulkan anak-anaknya, waktu itu lagi di Mesir, sudah sakit keras, dia kumpulkan anak-anaknya dan dia berkata, anaknya 12 orang. Anaknya 12 orang. Karena Nabi Yakub, disitulah muncul Bani Israel yang ramai keturunannya. Karena Ibrahim hanya punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Kemudian Ishak itu hanya punya 1 anak, Yakub. Yakub lah yang punya 12 anak. Ya, Yakub yang punya 12 anak. Disinilah menjadi 12 suku Bani Israel. 12 suku Bani Israel. Dia waktu hadir kematian, dia kumpulkan anak-anaknya. Dan dia berkata, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelahku? Kan waktu ada Yakub, kan dari Nabi Ibrahim mereka menyembah Allah. Ishak menyembah Allah, Yakub menyembah Allah. Yakub sekarang bertanya kepada anaknya, apa yang kalian akan sembah setelahku? Apa kata anak-anaknya? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah yang disembah oleh bapak-bapakmu.
Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Itu kami akan menyembah apa yang disembah oleh Ibrahim. Kami akan menyembah apa yang disembah oleh Ismail, anak pertamanya Ibrahim. Kami akan menyembah apa yang disembah oleh Ishak, anak keduanya. Karena setelah lahir Ismail jauh baru ada Ishak. Makanya didahulukan penyebutan, walaupun beda ibu. Beda ibu. Kami akan menyembah yang disembah oleh bapakmu. Kami akan menyembah yang disembah oleh Ibrahim. Kami akan menyembah yang disembah oleh Ismail. Kami akan menyembah yang disembah oleh Ishak. Ilahan wahidah. Itu sembahan yang satu-satunya. Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan selalu berserah diri kepadanya. Lihat, wasiat untuk sabat, untuk tetap kokoh, tidak berubah dalam agama. Wasiatnya memang para nabi dan para rasul. Wasiatnya para nabi dan para rasul. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau paling sering mewasiatkan kita untuk kokoh selalu dalam agama. Ketika beliau mengatakan bahwa may ya'ish minkum, siapa yang hidup lama di antara kalian, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Setelah itu beliau berwasiat. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk tetap dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah 4 setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi gerahamnya. Gigi dia dengan gigi gerahamnya. Gigi yang dalam supaya kuat, itu maksudnya, supaya sabit, supaya tetap kokoh. Karena kalau kita gigi dengan gigi depan, mudah terlepas. Mudah terlepas. Lagi banyak ujian, banyak cobaan, mudah dilepas. Kenapa Nabi berwasiat untuk gigi dengan gigi geraham? Maksudnya terdapat kandungan di dalamnya, kamu harus sabat, harus kokoh di atas yang namanya agama. Ini wasiat Nabi berarti kepada kita semuanya. Iya, ini adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Iya, sampai kapan? Hingga kematian datang menjemput kita. Ini perintah. Ini perintah. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh satu amalan. Zikir. Kata Allah, wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu dan tekunlah. Bayangkan, bukan hanya perintah berzikir, tapi ditambahkan kata apa? Tekun. Ini isyarat bahwa kita harus sabit, harus menetap di satu tempat itu. Tidak boleh kita berubah. Dan ini ciri orang baik. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu hingga datang kepada kamu kematian. Bayangkan. Allah tidak bilang sembah Rabbmu titik. Tidak. Iya, tidak. Tapi Allah katakan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kamu al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Bukan kita sembah Allah hanya musim senang, musim lapang, musim susah, kita jauh dari Allah. Tidak. Iya. Tidak. Tapi kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala saat kita susah dan saat kita senang. Dan kita sudah pernah melewati baiat Rasulullah waktu di pembahasan PGM.
baiatnya para sahabat dari Madinah kepada Rasulullah sebelum hijrah di tahun ke-13. Yaitu untuk selalu tetap taat di saat susah dan saat senang. Dan memang begitu. Tahu baiat kan makna baiat? Baiat itu sumpah setia untuk tidak berubah. Untuk tidak berubah. Dan itu baiatnya para sahabat dan kita juga seperti itu. Itulah baiat kita kepada Rasulullah. Kalau kita berpegang dengan sunnah, jangan berubah. Mau kita susah keadaannya ataupun kita lagi lapang. Mukmin itu tidak berubah karena keadaan. Tidak berubah karena keadaan. Dan itulah yang dicontohkan, yang terlihat dari para sahabat. Saya yakin siksaan kita ini belumlah seperti Bilal. Belumlah seperti Ammar ibn Yasir yang ditidurkan di tanah panas Makkah. Iya. Supaya dia kembali ke agama musyrik untuk meninggalkan Islam, tapi mereka tidak berubah sedikit pun. Mereka tidak berubah sedikit pun. Kita jika ingin seperti Bilal, banyak kadang di antara kita ini mencari tahu kenapa Bilal didengar trompanya, sandalnya di surga. Kadang kita tidak melihat kenapa dia mendapatkan itu. Kita cuma tahu bahwa Bilal adalah termasuk penghuni surga. Tapi kita tidak mau tahu kenapa sebenarnya dia menjadi penghuni surga. Itu karena kekokohannya dalam beragama. Itu karena tidak berubahnya dia. Di Makkah tidak ada perubahan. Saat dia hijrah ke Madinah tidak ada perubahan. Itu sebenarnya yang paling pokok. Iya. Yang kita harus lihat dari contoh generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang sangat kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapatkan gelar tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu gelar itu mereka tidak dapatkan dengan talawun. Kita ini berwarna-warni dalam berpegang dengan agama Allah. Tidak. Itu mereka dapatkan karena kekokohan mereka. Saat senang, mereka bersama Rasulullah. Tapi saat susah juga bersama Rasulullah. Itulah mereka kenapa langsung dinyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang dinukil oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, yang dilihat dan disaksikan dari para ulama yang kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang paling terkenal itu ada kisah dari Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Diceritakan oleh anaknya Imam Ahmad, diceritakan oleh anaknya, disebutkan bahkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, Ibn Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kisahnya ini. Jadi Imam Ahmad kita tahu bersama kekokohannya. Belum diuji di 3 generasi penguasa. Karena belum berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau kokoh di atas pendapat itu dan itu yang benar. Tapi yang menariknya adalah di akhir perjalanannya adalah beliau yang benar dan beliau yang menang dalam perselisihan itu karena meninggal penguasa yang ikut pendapat Al-Quran makhluk diganti oleh
pemimpin yang baru yang berpihak kepada Imam Ahmad. Saat beliau seperti itu, datanglah kematian. Datang kematian. Yang aneh, saat beliau dalam siakul maut, ya, sudah sakit keras, sudah mau meninggal, didengar oleh anaknya Abdullah. Demikian pula didengar oleh anaknya yang bernama Soleh Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Dia ucapkan begini, La ba'd. La ba'd. Didengar oleh anaknya begitu. Ditanyalah oleh anaknya, kenapa engkau ucapkan itu? Kenapa engkau ucapkan itu? Dia berceritalah. Dia berkata, iblis berdiri di situ samping rumah. Dia berkata, Fatani ya Ahmad. Sudah kalah saya wahai Ahmad. Bayangkan, iblis tidak berhenti menggoda Imam Ahmad sampai di sini, sakit keras. Sampai dia berkata, luput saya wahai Imam Ahmad, luput saya terhadapmu. Saya tidak bisa lagi menyesatkanmu. Maka Imam Ahmad bilang, belum. Karena selama ruh masih di jasad, jangan pernah merasa bahwa kita sudah aman. Maka yang dia bilang, belum. Dia selalu bilang begitu. Itu diperlihatkan oleh Allah ada setan. Ada iblis yang berdiri. Itu karomah dari Imam Ahmad. Itu adalah karomah dari Imam Ahmad. Belum melihat itu. Jadi belum bilang, belum. Ini kekokohannya. Iya. Ini kekokohan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Dan dari sini kita bisa mempelajari bahwa sebelum kita tidak boleh tertipu dengan amalan kita. Kita tidak boleh tertipu dengan amalan kita. Tidak boleh juga kita cepat menghukumi orang. Karena kadang itu orang, kita nampak kepada kita dia penduduk surga dari amalannya. Tapi ternyata pada ujungnya dia tidak istiqomah. Ujungnya itu seperti Imam Ahmad tadi. Coba kalau dia berubah di ujung itu, selesai masalah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar, naudzubillah. Sungguh ada seorang beramal dengan amalan penduduk surga yang nampak bagi manusia, tapi ternyata dia penghuni neraka. Juga sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar, ada seorang lelaki beramal dengan amalan penduduk neraka fima yabdu linnas, pada apa yang nampak bagi orang, wa huwa min ahlil jannah, sementara dia adalah penduduk surga. Kenapa bisa? Diceritakan di hadits lain. Kisahnya, bentuknya. Kata Nabi, inna rajula la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada seorang beramal dengan amalan penduduk neraka. Pokoknya kita lihat ini orang, wah, tidak diharapkan lagi kebaikan ini. Kita melihat begitu. Pokoknya beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai tidak ada lagi antara dia dan antara neraka kecuali sehasta. Pokoknya ujung-ujung sudah ini. Tidak ada lagi. Pokoknya kita lihat, wah ini penduduk neraka ini. Ternyata fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amili ahli jannah fayadkhulul jannah. Ternyata kitab catatan takdirnya mendahulunya sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, penduduk surga di akhir masuk surga. Makanya jangan merendahkan orang. Kalau ada kita lihat orang jauh dari kebaikan, sementara kita di atas kebaikan, kita dianjurkan untuk berdoa. Jangan mencela dia. Jangan menghadiknya. Bilang saja, Alhamdulillahilladzi afana mimma btalakallahu bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari apa yang menimpamu. Jangan bilang, celaka ini orang. Jangan. Berdoa untuk diri tak.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang menimpanya dan memilih saya di atas kebanyakan orang. Itu kita doakan. Itu kita doa dulu untuk diri kita. Doakan selamat. Jangan dihadik orang itu. Apalagi sampai bilang penghuni neraka. Tidak boleh. Selama masih hidup. Selama masih hidup. Karena bisa saja. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kan begitu kan? Iya. Kita tidak tahu apa ujungnya. Nabi yang bilang begini. Sementara kalau ada orang yang kita lihat baik, jangan bilang bahwa pasti surga ini. Jangan pernah memastikan orang. Kenapa? Karena Nabi bilang wa innar rajula ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh ada seorang beramal dengan amalan penduduk surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sampai tidak ada lagi jarak antara dia dan antara surga kecuali sehasta. Tapi fayamalu bi amali ahli nar. Tiba-tiba berubah di akhir. Tertipu dengan amalannya dan beramal dengan amalan penduduk neraka. Apa yang terjadi? Fayadakhulun nar. Maka dia pun masuk neraka. Wah, ini pengabaran dari Nabi SAW. Di sini bisa kita pahami potongan kedua ini. Berarti kita dituntut untuk as-sabat. Untuk tetap kokoh sampai ajal. Sampai ajal. Jangan merasa tertipu dengan yang kita punya sekarang. Karena kita maklumi bersama. Mungkin antum juga bisa menyaksikan orang di sekitar antum. Karena sebenarnya itu orang yang paling bagus itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Iya. Mungkin ada saja orang di samping kita yang sama dengan kita. Oh, sama-sama rajin kita ta'lim. Tapi kadang sekarang tidak ada. Kadang sekarang dia jauh. Makanya jangan tertipu. Kita tidak aman dari fitnah juga seperti itu. Tidak aman. Dan mungkin juga ada orang lihat. Ada kita lihat orang. Dulu, tidak diharapkan kebaikan ini. Tapi ternyata orang baik. Dapat hidayah. Berbalik keadaannya. Dari maksiat menjadi ketaatan. Kita tidak tahu. Dan itu yang dikabarkan oleh Nabi. Kadang ada orang melakukan amalan penduduk neraka. Sampai bayangkan, sampai tinggal sehasta lagi. Ternyata dia bertobat. Beramal amalan penduduk surga. Masuk surga. Kita pernah dengar yang membunuh 99 itu. Kemudian digenapkan menjadi 100. Belum sempat beramal. Cuma disuruh, kamu tinggalkan daerahmu, pergi ke sana. Di daerah sana banyak orang beribadah kepada Allah. Di perjalanan meninggal, belum beramal, tapi bertobat. Diambil oleh malaikat rahmat. Bayangkan, diambil oleh malaikat rahmat. Iya. Inilah yang menunjukkan bahwa amalan itu tergantung penutup, bukan awal. Kata Nabi SAW, innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup. Amalan itu tergantung penutup. Kita menutup amalan kita dengan apa? Kita menutup amalan kita dengan apa? Iya. Ini yang paling penting. Dan jangan melihat sebelumnya. Bagi orang yang kita lihat sebelumnya adalah orang yang jauh dari Allah, jangan dilihat itu, lihat sekarang. Demikian pula kita sendiri. Jangan tertipu dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau kita orang baik, kita hanya selalu berdoa saja seperti doa Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu doanya Nabi. Wahai yang maha membolak-balikkan hati. Sabit, ini sesuai pembahasan kita. Sabit qalbi, kokohkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi saja sering berdoa dengan doa itu. Sampai istrinya bertanya, Rasulullah, kenapa saya sering engkau membaca doa itu? Apakah memang hati itu berubah? Iya. Kan kadang kita melihat, aman ini karena kan
kita sudah di atas sunnah. Enggak. Jangan merasa aman. Maka Nabi sering membaca, ketika beliau sering baca doa itu, ditanya oleh istrinya. Maka Nabi katakan, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati dari anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan membaliknya bagaimana dia mau, kapan dia mau. Makanya kadang itu orang kita lihat ahli ta'ah. Wih, tiba-tiba berubah. Jadi jauh. Ada juga orang kita lihat ahli maksiat. Bahkan mungkin kalau kita lihat waktu itu, enggak mungkin ini baik. Ternyata tiba-tiba berubah menjadi baik. Taat. Itulah bukti bahwa hati itu memang di antara jari Allah. Hatinya kita ini. Maka yang dituntut dari kita adalah as-sabat. Punya yang namanya sifat sabit, kokoh. Iya, di atas apa yang kita pegang. Tidak mudah berubah. Tidak mudah berubah. Iya. Ini sifat yang sangat bagus sekali. Dan di sini Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbin menyebutkan kepada kita beberapa sebab kiat yang bisa membuat kita kokoh di atas agama ini. Kalau kita lagi pegang sunnah, bisa kita kokoh di atasnya. Beliau sebutkan ada 8 sebab yang bisa membantu kita supaya tetap kokoh sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan secara singkat. Yang pertama, al-ikhlas. Kita selalu ikhlas dalam setiap amalan. Itu modal awal dan modal besar supaya kita tetap istiqomah di atas agama. Ikhlas. Iya. Ini sebab yang paling kuat. Karena setan sendiri, iblis yang bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, yang bersumpah di hadapan Allah untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, karena dia sudah dihukumi pasti penghuni neraka. Dia bersumpah di hadapan Allah, fabi izzatik la ugwiyannahum ajmain. Demi keperkasaanmu ya Allah, saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Tapi setan sendiri, iblis sendiri mengecualikan satu golongan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Minhumul mukhlisin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Bayangkan. Kecuali hambamu yang ikhlas. Artinya kalau kita di sini ikhlas dalam beramal, kita akan dijaga hingga maut datang menjemput. Ini kiat pertama. Kiat kedua, ar-raghbah fil akhirah. Cinta akhirat. Tidak cinta dunia. Kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kalau kita dipilih, disuruh pilih. Ini ada dunia. Tapi kalau kamu ambil ini dunia, akhiratmu lalai. Maka orang yang akan selamat, orang yang sabit, kokoh di atas agama, itu pasti pilih akhirat. Tidak akan mungkin pilih dunia kalau melalaikan dari akhirat. Ini cirinya ini. Ini adalah tandanya. Iya. Inilah yang nanti yang membuat mereka menutup kehidupan itu dengan penutup yang baik. Antum bisa lihat para sahabat. Bisa antum melihat para sahabat. Jarang itu sahabat yang meninggal di atas penutup yang tidak baik. Rata-rata meninggal di atas kebaikan.
walaupun mereka meninggal di atas tempat tidur. Iya, walaupun. Kenapa sebenarnya? Karena mereka sudah disebutkan di Quran lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Iya, lebih cinta Rasulullah bahkan daripada dirinya sendiri. Daripada dirinya sendiri. Jika ada pilihan Rasul atau dunia, dia akan pilih Rasul. Iya, dia akan pilih Rasul. Di antara kejadian menarik adalah waktu perang Hunain. Perang Hunain ini kan kita tahu bersama, tahun ke-8 terjadi setelah Fatu Makkah. Jadi di Fatu Makkah itu kan banyak orang baru masuk Islam. Peranglah di daerah Hunain. Banyak sekali ghanimah didapat, harta rampasan perang. Tapi Nabi lebih memberikan orang-orang yang baru masuk Islam daripada orang-orang muhajirin ansor yang datang dari Makkah, memang dari Fatu Makkah. Kemudian lanjut perang. Antum tahu kenapa? Rasulullah berceramah di hadapan mereka. Mana yang kalian suka? Ini harta rampasan perang saya kasih ke mereka atau kasih ke kalian? Cuman mereka hanya dapat harta rampasan perang, sementara kalian kembali bersama Rasulullah ke Madinah. Bayangkan pilihannya itu. Kalau kita disuruh pilih ini, apa yang kita pilih ini? Ini pilihan yang susah. Karena banyak sekali harta rampasan perang, cuman Rasulullah ingin melembutkan hati orang-orang baru masuk Islam. Dikasihlah dunia. Mereka sehingga nanti dari Hunain kembali ke Makkah dengan adanya harta. Sementara para sahabat yang dari Madinah hanya pulang membawa Rasulullah. Antum tahu mereka pilih apa? Pilih Rasulullah. Pulang bersama Rasulullah ke Madinah. Tidak pilih harta rampasan perang. Bayangkan. Makanya mereka adalah orang yang kokoh. Terkenal, iya, kuat dalam beragama. Iya. Makanya kita bisa melihat Abu Bakar. Waktu Rasulullah mengajak para sahabat berinfak di perang Tabuk, ini perang lagi susah sekali, paceklik. Paceklik. Lagi susah kaum muslimin. Ketika Nabi SAW menganjurkan mereka untuk berinfak, di antara yang berinfak Uthman, tapi yang paling menarik adalah Abu Bakar. Dia bawa hartanya ke Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dia jawab, Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada lagi dia sisakan, kecuali Allah dan Rasulnya saja. Hanya Allah dan Rasulnya saja. Iya. Bayangkan, mereka lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada siapa? Daripada bahkan dirinya, daripada keluarganya. Kalau kita kan masih berpikir kita. Bukan hanya istri yang di rumah kita pikir. Bukan hanya anak yang sudah lahir. Bahkan kita pikir, nanti kalau lahir anakku, aku belikan rumah deh, belikan. Kita sudah pikir begitu. Daripada kita kadang, kalau kita infakkan, kalau kita keluarkan di jalan Allah, nanti akan ada lagi itu. Cuman begitu. Kalau sahabat dulu, lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya bahkan daripada diri mereka. Daripada diri mereka. Makanya ini adalah dilihat bagaimana mereka kokoh di atas kebaikan. Dan kunci utamanya adalah semangat terhadap akhirat. Itu paling dasar. Kalau kita mau kokoh di atas keimanan, di atas kebaikan, kita harus lebih utamakan akhirat daripada dunia. Bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia, tidak. Tetap kita cari dunia. Cuman kalau diperhadapkan dengan dua pilihan, tidak bisa dikompromikan, maka kita akan pilih akhirat. Itu akan menjadi sebab kita wafat di atas kebaikan. Ini sebab kedua.
Sebab ketiga, di antara sebab kekokohan dalam agama yang Ummu Abdillah sebutkan adalah adamul ghaflah an dinillah. Tidak lalai dari agama Allah. Tidak lalai dengan adanya harta, tidak lalai dengan adanya anak, keturunan, tidak lalai dengan adanya istri, tidak. Tetap, iya, sebelum menikah, rajin ibadah. Setelah menikah, tambah rajin. Setelah punya anak, tetap seperti itu. Itu ciri orang soleh. Dan itu ternyata hal yang bisa membantu kita untuk tetap sabar. Tetap kokoh kuat di atas agama. Ternyata begitu. Iya, memang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-sekali, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, mereka lah yang merugi. Allah nyatakan, siapa yang karena harta, siapa yang karena anak, akhirnya lalai dari Allah, maka mereka itulah yang merugi, kata Allah. Berarti sebaliknya, kalau bertambah anak, bertambah harta, kita tetap seperti sebelumnya, maka berbahagialah. Itu menjadi sebab kita diberikan kekokohan hingga kita wafat. Hingga kita meninggalkan dunia ini. Tidak lalai dari agama Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, as-sabr. Kita bersabar di dalam cobaan. Bahkan dalam kebaikan ataupun keburukan. Kesabaran itu sebab kita akan diwafatkan dalam keadaan baik. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita, ya, dengan panggilan keimanan, apa yang kita diperintahkan? Kata Allah, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah. Sabarkan dirimu. Dan rabitu, selalulah terjaga. Jangan pernah lalai. Itu perintah Allah. Kenapa? Karena kapan kita tidak sabar, mudah sekali kita berubah. Mudah sekali kita berubah kalau tidak ada kesabaran. Maka yang diperintahkan sabar. Iya, selalu terjaga. Bahkan kita dikatakan warobitu. Selalu kamu jadi seperti orang yang berada di wilayah perbatasan. Ribat itu Pak, yang berada di wilayah perbatasan. Yang siap perang, dia yang duluan menahan musuh. Yang tidak boleh lalai sama sekali. Kapan lalai, musuh akan lewat dan menyerang kampung. Kita disuruh melakukan ribat. Jaga di perbatasan. Jangan pernah lalai. Kenapa? Karena kesabaran inilah yang membuat kita tidak berubah dalam kehidupan ini. Yang membuat kita kokoh di atas agama Allah. Iya. Kata Nabi SAW, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan membuatnya bersabar. Wa ma uti ahadun khairan wa ausa' minas sabr. Seorang itu tidaklah diberikan kebaikan dan seorang itu tidaklah diberikan sebuah kebaikan yang lebih luas daripada yang namanya sabar. Maka kita dituntut untuk sabar. Dengan kesabaran ini, sekali lagi kita bisa kokoh di atas agama. Sifat yang berikutnya, al-ilmun nafi'. Di antara sebab kekokohan dalam agama adalah kita belajar ilmu yang bermanfaat. Belum bilang ilmu yang bermanfaat ya, karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat. Yang membuat kita kokoh di atas kehidupan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Maksud dari ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud.
Karena para ulama kita telah memberikan penjelasan dan telah memberikan teori bahwa kalau disebutkan ilmu yang baik dan bermanfaat dalam Al-Quran atau hadis, itu maksudnya ilmu syar'i, bukan yang lain. Itu maksudnya adalah Al-Quran, itu maksudnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada kekokohan kalau kita tidak belajar. Kapan kita jauh dari majelis ilmu, ketahuilah kita akan berubah. Iya, kita akan berubah sedikit demi sedikit. Tapi kalau makin kita rajin belajar, maka dipastikan kita makin kuat. Kita makin kuat. Dipastikan itu. Iya. Ini tentunya hal yang mujarab. Hal yang sudah dipraktekkan oleh generasi terbaik, para sahabat. Para sahabat, mereka sudah praktekkan itu. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada ilmu. Tidak ada kekokohan dalam agama kalau kita tidak punya ilmunya. Maka siapa yang mau kokoh di atas agama tapi tidak mau belajar, dipastikan tidak bisa, gampang berubah. Gampang berubah. Iya. Gampang sekali kita tertipu dengan perkara dunia kalau kita tidak belajar. Tapi kalau kita belajar, tidak mudah kita tergoda. Tidak mudah kita berubah. Tidak akan pernah mudah. Tidak mudah kita diajak dan disesatkan oleh iblis. Oleh karena itu, iblis itu adalah sangat menghalangi orang dari yang namanya belajar. Dari yang namanya belajar. Karena dia tahu. Dengan belajar, dia tidak bisa ditipu orang itu. Makanya meninggalnya 1000 ahli ibadah itu ringan bagi iblis dibandingkan dengan meninggalnya 1 yang berilmu. Dia tidak akan bersedih kalau 1000 ahli ibadah meninggal, dia santai saja. Tapi kalau 1 ahli ilmu meninggal, dia berbahagia. Dia berbahagia. Begini saja di pengumuman. Ada orang meninggal dari ahli ibadah, pasti tidak banyak beritanya. Iya kan? Iya. Tapi kalau orang berilmu yang meninggal, alam bersedih. Beritanya sealam. Kenapa seperti itu? Karena orang beriman pasti sedih kalau meninggal yang berilmu. Sementara iblis berbahagia meninggalnya orang yang berilmu. Ini perbedaannya. Makanya siapa yang mau selamat dunia, selamat akhirat, itu ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak menganjurkan kita untuk berilmu di Quran. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak menganjurkan kepada kita supaya kita berilmu. Supaya kita berilmu. Kalau kita mau sebutkan banyak sekali. Di Quran banyak sekali. Ya, di kitab Miftah Darus Sa'adah karyanya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sebutkan dalil Quran, dalil hadis terkait dengan keutamaan ilmu. Kita bisa baca. Ada juga terjemahannya terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Bahkan beliau sebutkan perkataan salaf terkait dengan pentingnya itu berilmu. Iya. Dan kita sudah ambil sebagiannya karena sifat yang kita ambil sebelumnya sudah sifat keberapa itu ya? Kedua ya. Iya, atau pertama itu. Iya, bahwa namanya wanita solehah, laki-laki yang soleh pasti berilmu. Pasti berilmu. Iya. Makanya ini adalah kiat yang kelima.
kita harus berilmu. Kemudian kiat yang berikutnya adalah di antara sebab kita kokoh di atas agama Allah itu adalah al-ihtimam bil akidati sahihah. Kita selalu perhatian dengan akidah yang benar. Karena gini, walaupun bagaimana berilmu kita, tapi kalau akidah tidak benar, keyakinan tidak benar, kita bisa jatuh dalam syirik. Nah, ketika jatuh dalam syirik, selesai amalan kita hangus. Dan na'udzubillah, kita akan menjadi penghuni neraka, na'udzubillah. Kalau kita tidak jaga akidah. Makanya perhatian para nabi dan para rasul Allah terhadap akidah itu besar. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Perhatian beliau terhadap akidah itu sangat besar. Kenapa? Karena sebab kekokohan adalah kalau kita punya akidah yang benar. Kalau kita punya akidah yang benar. Yang berikutnya adalah ad-dzikr. Kalau kita selalu berzikir. Selalu berzikir kepada Allah, itu sebab kekokohan dalam agama. Yang berikutnya adalah selalu beristighfar. Selalu beristighfar. Iya. Ini sebab kekokohan dalam juga agama. Makanya Nabi SAW, khusus dua ini, selalu berzikir, selalu beristighfar. Itu Nabi SAW selalu berzikir. Selalu. Kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Dan itu sebab kekokohan. Demikian pula istighfar. Nabi SAW dalam bermajelis, itu kadang satu majelis itu 70 kali beristighfar. 100 kali beristighfar. Nabi itu dalam sehari 100 kali beristighfar. Kenapa? Ini sebab kekokohan. Beristighfar kepada Allah. Kemudian sebab itu yang terakhir ya. Sudah 8. Itu sudah 8 sebab yang beliau sebutkan sebagai sebab kekokohan di dalam agama kita. Iya. Dan dengan ini, dengan sebab-sebab ini, kita bisa sabit kokoh di atas agama, dan itu menjadi tanda kita adalah muslim yang sejati. Kita adalah mukmin yang kuat. Kita adalah mukmin yang kuat, dan kita adalah mukmin yang soleh dan mukminah yang solehah. Kalau kita bisa berpegang dengan sifat ini. Iya, kalau kita bisa berpegang dengan sifat ini. Ini yang bisa kita sebutkan di sifat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut lagi nanti insyaallah sifat berikutnya di pertemuan kita yang akan datang. Pertemuan akan datang, sifat berikutnya adalah az-zuhud fid dunya. Di antara sifat wanita soleh adalah zuhud terhadap perkara dunia. Zuhud terhadap perkara dunia, yaitu selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya. Ini juga sifat yang bagus. Insyaallah kita sendirikan di pertemuan yang akan datang, karena memang ini butuh disebutkan lagi dalil-dalil yang ada di Quran, dalil-dalil yang ada di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam. Silakan akhwat kalau ada. Bismillah, Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, saya minta cerai kepada suami di bulan Januari karena saya tidak dinafkahi lahir dan batin, kemudian suami menyetujui untuk kami bercerai. Kemudian saya menikah lagi di bulan Mei. Apakah sah pernikahan saya? Berapa lama harusnya masa iddah? Menikah sama siapa? Saya ingin bertanya, saya minta cerai kepada suami di bulan Januari dan suami menyetujui untuk kami bercerai. Kemudian saya menikah lagi di bulan Mei. Apakah sah pernikahan saya menikah dengan orang lain, Ustadz? Menikahnya dengan suaminya tadi? Itu saya orang tanya. Lain. Orang lain. Suami baru, baik.
Iya. Itu perlu ditanyakan dulu karena kan Januari menikah Mei berapa bulan? 4 bulan. Baik. Dengan catatan istri yang minta ya. Naam. Tadi konteks dari pertanyaan istri yang minta. Baik. Jadi perlu kita ketahui jika istri yang minta cerai itu memang langsung jatuh talak 3. Itu perbedaannya istri yang minta sama suami. Jadi harus hati-hati kita. Perempuan itu jatahnya cuma 1 kali. Jadi harus berhati-hati perempuan minta cerai. Karena dia masuk di hukum khulu namanya. Hukum minta pisah. Dan perempuan itu dia adalah orang yang susah minta pisah. Kecuali memang ada cobaan atau ujian yang besar. Yang dia melihat tidak bisa lagi bersama. Dia akan digantung statusnya karena suaminya jelek pergaulannya terhadapnya. Seperti di pertanyaan ini, tidak dinafkahi batin, tidak pula dinafkahi lahir. Itu diantara sebab yang dibolehkan minta cerai. Minta cerai. Dan ketika dia minta cerai perempuan, maka para ulama mengatakan itu langsung jatuh talak 3. Bahkan sebagian ulama berpendapat tidak ada iddah. Bahkan sampai ada yang berpendapat tidak perlu menunggu 3 kali haid. Bahkan walaupun yang benarnya dia juga punya iddah, yaitu karena masalah perutnya kosong atau tidak. Yang benarnya adalah punya iddah 3 bulan atau 3 kali haid. Jadi tinggal kita tanya tadi akhwatnya, apakah dia masih lancar haid setiap bulan atau tidak? Karena boleh dia menikah setelah 3 kali haid. Kalau memang dia waktu itu menikah setelah 3 kali haid, maka sah pernikahannya dengan suaminya yang baru karena sudah keluar masa iddah. Karena dia tidak boleh menikah sampai keluar masa iddah. Dan yang ditalak itu ada 2 bentuk, ada 2 jenis perempuan. Pertama yang ada kandungannya, yang kedua yang tidak ada kandungannya. Kalau diceraikan saat hamil, maka iddahnya melahirkan. Jadi tidak boleh dia menikah saat masih ada isi perutnya. Jadi nanti iddahnya adalah kapan melahirkan. Anggaplah misalnya malam ini melahirkan. Langsung akad terhadap laki-laki yang sudah menanti. Sah. Kalau dia hamil. Tapi kalau dia adalah perempuan yang tidak sedang mengandung, maka iddahnya 3 kali haid. Kapan dia menikah dengan selesai 3 kali haid, ya dia suci misalnya, haid ketiga, langsung dia akad. Sah pernikahannya, wallahualam. Bismillah, afwan Ustadz, saya ingin bertanya, terkadang suami ingin tinggal sendiri, tapi kondisi qadarullah orang tua saya tinggal dengan kami. Karena orang tua lagi sakit dan maunya dengan saya, dan kedua kakak saya belum mau orang tinggal dengan mereka karena kondisi ekonomi. Kadang ada kondisi suami tidak mau karena mama saya yang suka teriak-teriak di rumah, putar musik dan lain-lain. Jadi kadang suami tidak nyaman. Dalam kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan? Saya juga mau tinggal sendiri dengan suami, hanya saja bingung kondisi orang tua mau tinggal dengan saya dan kedua kakak saya belum mau tinggal dengan orang tua karena kondisi ekonomi mereka yang lagi pas-pasan. Baik, Masya Allah. Iya, sebenarnya ini kalau di para ulama tidak wajar ditanyakan ya. Sebenarnya tidak wajar ditanyakan, maksudnya tidak ada pilihan lain. Iya, karena masalahnya hadits-hadits dari Nabi SAW untuk yang menganjurkan berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu sangat banyak. Bahkan dalam hadits Nabi SAW, wailun, rogi ma'ampun, rogi ma'ampun, rogi ma'ampun. Nabi ucapkan 3 kali. Ini kita sebutkan 1 hadis saja supaya cukup. Kita pilih yang paling ini. Rogi ma'ampun, rogi ma'ampun, rogi ma'ampun. Celaka bagi seorang, celaka bagi seorang, celaka bagi seorang. 3 kali Nabi ucapkan sampai para sahabat penasaran. Man huwa ya Rasulullah? Siapa itu? Siapa itu yang kau katakan celaka sampai 3 kali diulang-ulang?
Kata Nabi, man adraka abawaihi au ahaduhuma indal kibr walam yudkhilhumal jannah. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, ketika orang tuanya sudah tua, tidak ada yang bisa merawatnya, kemudian orang tuanya tidak bisa menjadi sebab masuknya ke surga, itu yang celaka. Tentunya kita semua ini tidak mau celaka. Tidak mau celaka gara-gara ibu kita suka teriak, bapak kita suka teriak, atau bapak kita suruh beli rokok. Kan kadang kita masalahnya begitu, saya begitu. Gara-gara bapaknya merokok dia. Masalah merokok kan dosanya bapak. Kita ini wajib berbuat baik kepadanya. Iya, kalau kita sudah kasih tahu, bebas dosanya kita. Tapi kan kita wajib. Jangan merokok. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa kamu untuk syirik dosa besar. Dia memaksa kamu untuk syirik ini, sudah syirik ini. Jangan kamu taati, tapi tetap temani. Bayangkan, Pak, syirik ini bukan merokok. Syirik ini bukan musik. Dia putar musik, tidak batal amalan tak. Dia putar musik, tidak batal amalannya. Kan begitu. Tapi dia suruh kita syirik. Ini kan sudah lebih besar daripada musik. Lebih besar daripada dia teriak-teriak. Lebih besar. Allah katakan tetap. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu dampingi kedua orang tuamu di dunia ini selama dia hidup. Karena celaka kita. Beruntunglah kalau orang tua pilih kita. Itu beruntung sekali. Tidak ada pilihan lain. Sabar saja. Iya. Kalau kita tidak menerima dia sekarang, kita akan diuji semisal nanti. Kalau kita punya anak, bahaya. Kadang kita al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita sendiri. Allah akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang lain. Kalau sekarang kita gara-gara itu kita hilang kesempatan berbakti kepada orang tua, tidak tertutup kemungkinan anak juga nanti akan begitu sama kita. Karena Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Harus kita hati-hati itu. Orang lain secara umum, apalagi itu orang tua. Makanya sebenarnya kalau di sebagian para ulama marah kalau ditanya tentang itu masalah hukumnya. Ini tidak perlu ditanyakan, tidak ada pilihan lain. Masa kita mau pergi buang surga? Ini surga datang ke rumah. Kita pergi lalaikan. Tidak. Sebagai suami, haknya istri adalah haknya istrinya. Sebagai jasa orang tua istrinya. Karena kalau tidak ada itu ibu, tidak ada istri tak. Kalau tidak ada itu ibu, kan begitu. Kalau tidak ada itu bapaknya, tidak ada istri tak. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, balas orang yang berjasa terhadap istri. Siapa yang lebih berjasa pada istri? Orang tuanya. Kan tidak ada istri kita sekarang itu yang cantik, yang siap memasakkan kita, mencucikan baju kita, menyetrikakan. Kalau tidak ada bapak ibunya, kita kira istri kita langsung tiba-tiba seperti tumbuh seperti pohon pisang. Kan harus kita pahami itu. Makanya sekali lagi sebenarnya para ulama itu marah kalau kita tanya tentang orang tua begini. Iya. Marah sebenarnya karena masa kita tidak perlu ditanyakan ini. Karena ini hal yang dimaklumi. Kita wajib berbakti kepada orang tua. Bagaimanapun dia. Bahkan kalau dia mengajak ke syirik, tidak boleh kita meninggalkannya. Bahkan sudah mengajak ke syirik, tidak boleh kita meninggalkannya. Itu yang patut kita pahami dan hendaknya sebagai suami sabar hal tersebut. Itu adalah tidak lama, bukan berarti kita doakan meninggal cepat. Tidak. Cuman kita harus bersabar. Itu ujian. Itu ujian. Kita kira mertua itu pergi dan kita tinggal sama istri saja, kita tidak akan dapat ujian? Tidak. Ada lagi ujian yang lain. Ada lagi ujian yang lain. Wallahualam. Harusnya bersabar saja. Wallahualam.
Apakah bayi 6 bulan yang sudah mulai makan kotorannya termasuk najis? Apakah dapat membatalkan wudhu? Dan bagaimana cara mensucikannya? Dan apakah gumoh atau muntah bayi juga termasuk najis? Baik, kalau yang keluar dari atas itu tidak najis. Yang najis itu keluar dari bawah. Yang keluar dari jalur bawah, jalur depan ataupun jalur belakang. Jadi perlu kita ketahui, masalah najisnya najis. Semua najis, bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, selama 2 tahun ke bawah, itu najis semuanya. Cuman dibedakan cara membersihkannya. Nah, selama keluar di bawah, keluar dari jalur depan atau belakang, najis semuanya. Cuman sekali lagi, bedanya adalah cara membersihkannya. Kalau laki-laki diringankan untuk memercikkan saja airnya. Kalau dia kencing, kena pakaian, kena ini, hanya dipercikan. Itu kemudahannya. Bayi perempuan ya harus dicuci. Bukan berarti karena tidak najis. Najis semuanya. Cuman diringankan cara membersihkannya. Diringankan cara membersihkannya. Kemudian masalah membatalkan wudhunya, tidak. Kan yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari diri kita. Bukan yang keluar dari orang lain. Jadi kalau kita cebok anak, tidak batal wudhu tak. Iya kan? Cuman tidak boleh ada najis pada kita kalau sholat. Karena najis pembatal sholat. Bukan karena kencingnya yang keluar dari anak. Tapi kalau ada najis di baju kita, ada bekas, ada kencingnya anak, tidak sah sholatnya. Karena ada najis. Bukan karena batal wudhunya. Bukan. Karena wudhu itu batal hanya dengan yang keluar dari kita. Wallahualam. Satu lagi Agung. Muntah. Sudah saya bilang tadi, yang keluar dari atas tidak najis. Iya, sudah saya bilang di awal. Satu pertanyaan lagi. Bismillah, Afan Ustadz, kami berencana menyewa villa syar'i di dalam kota Palu yang pemiliknya juga beragama Islam. Tapi ternyata villa yang ingin kami sewa pernah dilakukan pembaptisan di kolam renangnya. Pertanyaannya, apa boleh tetap kami menyewa tempat tersebut walaupun air kolamnya sudah diganti atau lebih baik cari tempat lain? Apa tadi? Pernah dilakukan pembaptisan di kolam renangnya. Tidak ada masalah karena itu orang lain juga yang melakukannya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, karena yang tidak boleh adalah kan cuman menginap kan, berenang. Iya, yang tidak boleh itu kalau kita mau berkurban di tempat berkurbannya orang musyrik. Itu yang tidak boleh. Adapun hal-hal yang seperti itu yang tempat umum kemudian orang kadang melakukan pelanggaran, tidak ada masalah dengan kita. Ya, tetap boleh kita lakukan. Cuman saya tertarik saja tadi dibilang apa? Villa syar'i ya. Wah, sekarang macam-macam orang ya. Ojek syar'i, villa syar'i. Iya, macam-macam nama ya. Iya, nggak tahu itu gimana villa syar'i ya. Iya. Itulah Pak. Alhamdulillah. Al-muhim mubah kita nginap di situ. Walaupun tidak ada syar'inya. Ya, walaupun tidak ada kata syar'inya. Yang penting tidak ada di situ campur baur apa kan. Kita bahkan di tempat campur baur pun kalau ya kita misalnya harus menginap di situ kan tidak masalah kan. Begitu kan kita tempat umum. Cuman mungkin ada maksud tadi untuk renang, mungkin ditutup kalau kita sudah ada sewa, begitu mungkin ya. Mungkin gitu tadi ya. Wallahualam. Jadi gelarnya jadinya apa? Syar'i. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjut lagi nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.